Welcome to Pony View Channel. Jadi hari ini aku mau sedikit membahas lagi tentang produk-produknya Younique. Kemarin aku sempat mereview 3 toner dan 3 serumnya Younique. Jadi hari ini aku mau membahas tentang produk-produk yang lainnya. Jadi kalau kamu penasaran, keep on watching. Jadi langsung aja dibahas satu-satu. Yang pertama adalah cleansernya. Judulnya adalah Centella Bubble Cleansing Foam dengan Centella Acetica Leaf Water sebanyak 69% for all skin type dan pH balancing. Isinya 150 ml dengan kemasan pump seperti ini yang dia tuh langsung bentuknya foam. Begitu kita tekan bentuknya langsung foam, langsung diaplikasikan aja, jadi lebih simpel. Ini tidak mengandung SLS, jadi kalau kamu sensitif terhadap SLS, ini aman buat kamu. Ini juga mengandung ekstra Centella Acetica, di mana Centella Acetica itu berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih kalem, lebih recovery-nya menjadi lebih cepat gitu ya. Ini pengalaman aja, kemarin itu aku sempet pakai ini pada saat selesai laser. Jadi sebenarnya ya Younique itu sudah aku pakai sekitar hampir 1 tahun ini produk-produknya Younique, dan aku sempat 4 kali laser, dan 4 kali laser itu aku pakainya itu adalah si Younique yang cleansernya ini. Karena kamu tahu habis laser itu kan kulit menjadi super sensitif itu kan ya, yang panas, rasanya nggak nyaman, kering gitu kan. Nah ini adalah salah satu cleanser yang cukup nyaman ku pakai pasca laser. Ini tuh bener-bener nggak kering sama sekali, jadi nggak bikin ketarik gitu setelah dibilas, terutama karena bentuknya itu foam, jadi aku tidak perlu menggosok. Jadi kalau habis laser itu kan kulitnya kayak luka gitu kan ya. Kalau aku pakai facial foam yang bentuknya itu busa biasa gitu, ketika diaplikasikan kan aku agak sedikit menggesek. Nah ini kan bentuknya langsung foam, jadi aku nggak perlu kayak gosok loh, nggak perlu digesek, jadi tingkat gesekannya dengan kulit kita yang luka habis laser tuh rendah. Jadi makanya aku suka pakai ini tuh setelah laser. Untuk hari-hari biasa aku suka ini karena dia tuh menjaga kelembapan. Jadi sebenarnya ya sebuah cleanser itu aku nggak perlu semua macam butuh bahan aneh-aneh itu enggak. Sebuah cleanser bagiku fungsinya cuma ada 2. Yang pertama adalah bersih, yang kedua adalah menjaga kelembapan. Kenapa kita butuh bersih? Ya karena kita pakai skincare macam-macam itu harus dalam kondisi kulit kita benar-benar bersih. Kalau kulit kita itu masih ada sisa-sisa kotoran, masih ada sisa makeup buat cewek, atau mungkin kamu yang pakai makeup, ya akhirnya skincare kita nggak bakalan optimal. Kita harus benar-benar membersihkannya. Yang kedua, kita harus membuat kulit kita itu tetap lembab setelah cleansing, karena kalau sampai dia itu kering, ketarik, maka kelembapan alami di kulit kita itu menjadi rusak, kemudian memicu permasalahannya macam-macam. Jadi mulai dari tumbuhnya jerawat karena kulit kita itu over dry, atau mungkin juga kulit kita menjadi kayak kusam, kemudian kulit kita menjadi kayak setelahnya itu step skincare-nya setelahnya tuh menjadi susah masuk gitu kan ya. Jadi makanya aku menjaga kulitku tuh harus tetap lembab bahkan di stepnya cleanser. Pilihlah cleanser yang benar-benar membuat kulit kita itu bersih dan menjaga kelembapannya. Nah, salah satunya adalah ini. Nah, karena ini tuh ada centellanya, jadi dia itu berfungsi untuk calming. Jadi pada saat cleansing pun dia tuh calming. Itu sangat berfaedah, sangat berfungsi jika pertama kulitku lagi over dry. Jadi kamu tahu aku tuh pakai berbagai macam aktif, mulai dari exfoliant, retinoid, vitamin C yang macam-macam, dimana itu tuh ada kemungkinan kulitku menjadi over dry. Nah pada saat kulitku over dry seperti itu, jadi kering gitu kan ya, seperti ini, produk cleanser seperti ini yang membuat kulitku menjadi tetap lembab tapi juga calming, itu membuat over dry-nya tuh nggak makin parah. Atau kalau lagi ada jerawat yang gede, yang cenut-cenut, cekot-cekot gitu, kadang-kadang kita tuh pakai cleanser di saat kulit kita itu lagi jerawat meradang, itu kan jadi makin tambah merah. Nah ini enggak, dia tuh membantu untuk membuat si jerawatnya tuh nggak jadi makin merah setelah cleansing. Nah itu penting banget buatku yang memang kadang-kadang kulitku purging atau breakout, dimana kadang-kadang tuh secara random tuh muncul jerawat yang gede gitu. Cleanser seperti ini sangat-sangat berfaedah. Nah ini juga dipakai buat anakku, jadi kulitnya itu kulit anak-anak ya, umurnya 6 tahun, jadi aku nggak bisa pakai sembarangan pakai cleanser buat dia, karena kalau takutnya mungkin ada yang terlalu kering atau gimana kan nanti kulitnya menjadi rusak juga. Makanya aku butuh sesuatu yang calming, yang lembab, yang menjaga kelembapannya. Nah ini salah satu yang enak dipakai buat anakku juga. Nah makanya menurut aku ini tuh sebuah cleanser yang enak banget, bisa dipakai buat bapaknya, bisa juga dipakai buat anaknya. Terus yang kedua, ini adalah exfoliatornya. Ini adalah Lime Moisture Mild Peeling Gel, mengandung natural AHA dari Fluid Complex, mengandung 5 ekstrak buah-buahan, ada lime, grape, orange, apple, sama lemon. Jadi kita tahu kayak semacam apel atau lemon itu memang punya AHA, alpha hydroxy acid. Tapi dia itu kan versi ekstraknya. Jadi bukan tipe yang kayak glycolic atau malic acid atau lactic acid yang langsung dia itu kencang di muka gitu. Jadi beberapa orang itu memang agak mikir-mikir kalau tak suruh untuk pakai glycolic atau lactic atau salicylic gitu. Karena memang itu tuh resikonya memang agak tinggi ya, kalau mungkin kita belum terlalu fasih mainan itu tuh kadang-kadang memang resikonya tuh agak tinggi karena dia tuh bikin iritasi, kemudian bikin kering dan segala macam. Kalau misalkan step
step selanjutnya, komplemennya, skincare komplemennya itu tidak cukup oke, atau basicnya tidak cukup oke, biasanya menjadi lebih sensitif ngono atau lebih kering. Jadi produk-produk seperti ini bisa sebagai pengganti kalau memang kamu tidak biasa pakai bahan-bahan seperti glikolik atau lactic atau salicylic acid. Nah ini pakainya itu adalah setelah cleansing. Jadi setelah aku double cleansing kalau malam hari, kalau misalkan pagi hari ya cukup pakai second cleanser aja. Kemudian biasanya aku haduin dulu, dia setengah lembab, kemudian aku taruh ini di pijat-pijat, diulas-ulas, nanti bakalan ada kayak granul-granul kecil gitu. Setelah itu baru dibilas. Nah, efeknya yang aku suka. Dia itu nggak bikin kering sama sekali. Jadi biasanya sebuah exfoliator itu mesti efek sampingnya adalah membuat kulit kita itu kering. Apapun ya, kadang-kadang bahkan scrub atau apa itu membuat kulit kita menjadi kering. Tapi ini nggak sama sekali. Dia itu malah membuat kulitku itu kayak rasanya tuh lebih bersih. Dan kemudian juga lebih lembab. Tapi bukan lembab yang terlalu intens gitu, nggak. Untuk kulit yang oily yang nggak bisa pakai produk yang terlalu rich, yang terlalu moisture gitu, ini enak. Nah ini setelah dibilas, ini juga membuat kulitku tuh menjadi lebih halus. Terutama di bagian hidungnya ada komedonya. Jadi biasanya di area hidung atau di T-zone gitu biasanya tak gosok lebih kencang dibandingin yang pipi. Nah, itu bisa membantu di area hidung tuh komedonya itu menjadi lebih minimal setelah aku pemakaiannya rutin. Ini juga biasanya aku kombinasi dengan essence tonerku. Jadi biasanya kalau kulitku lagi banyak blackheadnya, biasanya aku kombinasi dengan BHA. Kalau kondisi kulitku itu lagi banyak whiteheadnya atau jerawat yang mendem, biasanya aku kombinasi dengan AHA. Ini kan bekerja di permukaan, jadi sebuah essence toner dia butuh masuk agak lumayan dalam dibandingin yang ini. Jadi pakai ini dulu, setelah cleansing, setelah itu aku gabungkan dengan essence toner setelahnya. Hasilnya lebih efektif. Tapi kalau kulit aku terlalu kering pakai essence tonerku yang biasanya, aku cukup pakai ini aja karena ini bisa mengeksfoliasi dengan gentle, dengan lembut tanpa membuat kulitku kering. Kemudian lanjut ada dua serum yang aku suka banget. Yang pertama itu adalah Beta Glucan Power Moisture Serum. Dia berfungsi untuk moisturizing, kemudian untuk menutrisi dan membuat kulit kita menjadi lebih soothing sama membantu menjaga elastisitas kulit. Ini kemasannya sama kayak serum-serum yang lainnya. Jadi sebuah botol pipet yang kuat botolnya. Kualitasnya bagus, kemudian di sini tuh pipetnya itu ada penahannya gitu, jadi produk-produknya itu terjaga di dalam. Nah ini kemarin aku pakainya setelah pasca laser. Yang pertama, aku suka banget teksturnya. Jadi teksturnya itu tuh kalau dibilang enteng banget yang nyerap saat itu juga gitu, enggak juga, dia ada efek untuk melembabkan. Tapi kalau dibilang yang terlalu berat, tacky atau sticky gitu enggak juga. Jadi dia itu melembabkan yang di kulitku pada saat pasca laser itu enak banget. Dan dia tuh benar-benar melembabkan. Efeknya ini yang ada tulisannya hyper moisturizing ya, memang benar-benar melembabkan. Dengan tekstur yang menurut aku tuh nyerapnya enak, bukan yang tacky lengket berminyak gitu enggak. Nah, selain pasca laser, ini juga aku pakai untuk hari-hari itu di stepnya water based serum. Jadi sebelum aku pakai semacam kayak retinoid atau vitamin C yang kering gitu kan ya, aku pakein ini dulu supaya kulitku tetap lembab dulu sebelum aku kasih actives yang terlalu drying. Nah, ini efeknya adalah dia membantu supaya activesku itu nggak terlalu membuat kulitku drying. Jadi kamu tahu kalau aku pakai salicylic acid atau retinoid atau vitamin C, itu memang kulit kita menjadi lebih kering gitu kan ya. Nah, ini berfungsi untuk membuat kulit kita itu tetap lembab, tetap balance gitu loh. Tidak terlalu kering, jadi si efek dari vitamin C atau retinoidnya itu jadi lebih optimal karena kulit kita itu sudah lembab duluan. Nah, karena teksturnya itu yang nyerap itu tadi, dia tidak membuat layer setelahnya tuh menjadi kayak ngambang. Jadi kamu tahu ada beberapa serum hidrator yang kayak nutup ya, jadi kayak membuat layer setelahnya itu menjadi rada susah masuk. Nah, ini tuh enggak, dia tetap membuat layer setelahnya tuh tetap bisa masuk dan meresap dan bekerja dengan optimal. Jadi memang aku tuh penganut paham jika aku pakai actives ya, jadi kayak semacam vitamin C atau retinoid itu harus di dalam kondisi kulitku tuh sudah benar-benar lembab dulu. Kalau kulitku itu tuh belum lembab, dikasih actives yang drying, itu biasanya membuat kulitku tuh menjadi over dry. Jadi makanya aku butuh sebuah serum hidrator dulu sebelumnya. Nah, ini salah satunya serum hidrator yang menurut aku tuh teksturnya enak, tapi juga menjaga kelembapannya. Jadi menurut aku secara tekstur dia pas. Kemudian serum selanjutnya ini adalah Black Snail Restore Serum. Berfungsi untuk recovery, jadi kalau misalkan kulit kita itu ada kenapa-napa, ada kerusakan atau apa, dia membantu untuk recovery lebih cepat. Kemudian ada efek untuk liftingnya, brightening, sama wrinkle care. Jadi sebenarnya dari dulu tuh aku sudah pakai Snail. Jadi itu ngetren sejak zaman skincare Korea, nggak tahu berapa tahun yang lalu ya, awal-awal tahun 2011 atau 2012. Saat itu memang lagi booming Snail. Nah, saat itu aku tuh agak kesusahan dengan layering sebuah produk Snail. Jadi Snail itu begitu sudah ditaruh di kulit kita, itu kadang-kadang layer setelahnya tuh agak susah masuk. Saat itu rasanya seperti itu. Tapi yang ini enggak.
teksturnya enteng, nyerap hampir mirip sama yang beta-glukan ini. Jadi walaupun dia snail, dia bisa menyerap dan tidak mengganggu layer selanjutnya. Itu yang aku suka. Efeknya itu memang membantu untuk merecovery kulit kita. Jadi kamu tahu, aku tuh jerawat itu datang dan timbul karena aku nyoba macam-macam, otomatis aku juga purging, breakout dan segala macam. Nah, luka bekas jerawatnya itu menjadi lebih cepat hilang, lebih cepat sembuh itu kalau pakai si snail ini. Jadi memang dia itu membantu untuk recovery. Kalau untuk brightening-nya, di aku sebenarnya nggak seberapa kelihatan karena toh aku juga pakai macam-macam produk yang lainnya semacam kayak Arbutin atau niacinamide, itu bakalan kalah sama ini. Tapi untuk membuat kulit kita itu lebih recovery-nya menjadi lebih oke, kemudian juga membuat kulit kita menjadi lebih lembab gitu kan ya, dengan tekstur yang enak, nggak tacky, nggak membuat layer setelahnya itu susah masuk. Nah ini nih, ini patut banget dicoba. Snail yang menurut aku teksturnya ternyaman. Jadi itu tadi sedikit tentang produk-produknya unik. Jadi menurut aku ya produknya unik itu enak dipakai buat basic. Jadi kalau misalkan kamu tanya ke aku, mas aku baru mau pakai skincare, enaknya pakai yang mana? Aku mesti jawabnya yang basic-basic, yang nggak aneh-aneh, yang membuat kulit kita itu lembab. Karena kunci kulit yang sehat itu adalah lembab. Nah, 1 tahun aku pakai unik, itu memang menurut aku fokusnya memang di kelembapannya mereka. Teksturnya, secara efeknya, itu memang membuat fokusnya itu adalah membuat kulit kita menjadi lembab. Kemarin aku sudah nge-review tentang si tonernya, aku suka banget unik yang kuning, itu bener-bener intens banget lembabnya. Tapi kalau misalkan kamu mungkin butuh sesuatu yang lebih light, mungkin kamu bisa pakai yang pink atau yang hijau. Dan ini cleansernya, kemudian exfoliatornya ini juga nggak bikin kering sama sekali, kemudian dibantu dengan snail dan beta-glukan, itu juga membantu kulit kita itu menjadi lebih lembab. Jadi makanya ini bisa banget dipakai buat basic. Kalau kamu baru mau pakai skincare, kamu bingung mau pakai yang mana, kamu agak takut kamu nyoba berbagai macam actives yang mungkin ada efek samping negatifnya, menurut aku ya produk-produknya unik kayak minim efek samping negatif. Terutama kalau kamu tuh belum terlalu ngeh tentang berbagai macam bahan aktif yang jelimet gitu kan ya, kamu masih bingung, baru awal-awal mau pakai dan kamu pengen suatu produk yang rasanya tuh nyaman. Unik itu menurut aku hampir semuanya secara tekstur nyaman dan isinya tuh nggak aneh-aneh yang membuat kulit kita itu lembab. Fokusnya adalah untuk menjaga kelembapan kulit kita. Setauku Unik itu sudah lumayan lama, cuman sekarang aku suka karena dia sudah resmi di Indonesia dibawa sama Pony. Jadi kalau kita beli di Pony kan sudah terjamin ini bakalan asli gitu, nggak mungkin yang abal-abal, nggak mungkin yang KW, karena zaman sekarang kamu tahu ya, skincare tuh ada yang KW. Jadi hati-hati. Jadi sekian tentang Unik hari ini. Aku berharap semoga berfaedah, semoga memberikan referensi, semoga memberikan manfaat buat kita semua. Thank you so much for watching. See you.